Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada Bapak Ibu yang saya hormati, kembali kita ke dalam webinar awam yang diselenggarakan oleh Perhimpunan Dokter Spesialis Penyakit Dalam Indonesia, Cabang Jakarta Raya, dengan Komite Syariah Tingkat Jakarta Pusat, dengan judul Long COVID-19. Saat ini, long COVID-19 merupakan salah satu masalah yang menjadi perhatian di dunia kesehatan. Mengingat dari Amerika Serikat dan dari Inggris Raya mengatakan bahwa kurang lebih 10-35% penyintas COVID-19 tidak dapat kembali ke dalam kesehatan yang status kesehatan yang baik maupun normal seperti sebelum terinfeksi oleh COVID. Nah, oleh karena itu mari kita akan membahas mengenai long COVID-19 ini. Nah, bila ada pertanyaan, dapat disampaikan melalui Zoom dan YouTube, maupun dari kolom chat yang ada di aplikasi Zoom Bapak dan Ibu sekalian. Yang keempat, jika ada akan diadakan sertifikat untuk Bapak dan Ibu sekalian dengan mengisi form kehadiran di link absensi yang akan di-share di kolom chat. Nah, untuk mendapatkan manfaat yang maksimal, direkomendasikan untuk mengikuti sesi ini dari awal sampai akhir. Dan yang terakhir, untuk narasumber pada long COVID-19 ini adalah anggota dari Perhimpunan Dokter Spesialis Penyakit Dalam Cabang Jakarta Raya, Komisariat Tingkat Jakarta Pusat, yaitu Dr. Muhammad Alkaf. Beliau merupakan dokter spesialis penyakit dalam yang menyelesaikan pendidikan di Universitas Indonesia. Saat ini beliau bertugas di Rumah Sakit Umum Pusat Persahabatan. Kemudian selain itu beliau dalam organisasi, beliau menjadi pengurus di PBID, ID Jakarta Pusat, kemudian juga ketua tim geriatri di Rumah Sakit Siaga Raya, kemudian wakil ketua tim Pinire di Rumah Sakit Keramat 128. Nah, untuk mempersingkat waktu, kita serahkan ke Dr. Muhammad Alkaf untuk menyampaikan presentasinya. Silakan dokter. Mohon izin mungkin Dr. Aldiando berkenan untuk memberikan sambutan dulu, Dok. Dr. Aliando, selamat siang, Dok. Sudah gabung. Halo, ya. Selamat siang. Dok. Silakan, Dok. Iya. Terima kasih pada teman-teman sejawat kami, yaitu Dr. Muhammad Alkaf maupun Dr. Hendra Gunawan. Memang topik pada siang hari ini mengenai long COVID-19 ini topik long COVID-19 ini memang masih merupakan topik yang relevan untuk masyarakat saat ini, dan diharapkan dengan presentasi dari Dr. Alkaf dan ajang tanya jawab pada siang hari ini, kami dapat membantu bapak-bapak ibu-ibu yang ingin bertanya mengenai apa itu COVID, dan terutama mengenai long COVID dan permasalahan yang dihadapi, baik permasalahan pribadi maupun mungkin permasalahan saudara-saudaranya yang ada dalam masa pandemi ini. Untuk mempersingkat waktu, kami ucapkan selamat dan semoga acara webinar awam ini bermanfaat untuk semua masyarakat dan kami juga sebagai tenaga medis. Sekian, terima kasih. Kembali ke Dr. Muhammad Alkaf. Terima kasih Dr. Aliando, terima kasih Dr. Hendra. Mohon izin saya share screen ya. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Pak Dijaya, Komisariat Jakarta Pusat yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk sharing ilmu dan informasi buat Bapak Ibu sekalian maupun keluarganya yang pernah terdampak atau terpapar dan dirawat atau isolasi mandiri karena COVID. Jadi saya diamanahkan untuk berbicara atau sharing informasi buat Bapak Ibu sekalian perihal long COVID. Ya, karena memang saat ini isunya lagi rame, apa itu long COVID, kemudian bagaimana mengatasinya, apa sih long COVID ini gitu ya. Jadi saya akan memulai dengan judul ya. Jadi targetnya adalah nggak muluk-muluk
hanya mengenali kita semua, masyarakat, semua keluarga kita yang pernah terpapar atau berpotensi terpapar, ayo kita mengenali dan bagaimana sih langkah-langkah mencegah dari long COVID ini. Ya. Jadi targetnya sekali lagi untuk mengenali, ya, mengenali apa itu long COVID, apa itu barang yang namanya long COVID, kemudian kenapa disebut long COVID, kenapa kok nggak disebut COVID kronik dan seterusnya gitu ya. Kemudian bagaimana cara mencegah atau mengatasinya. Nah, ini disclaimer saya. Ini ilmu berkembang dari waktu ke waktu. Saya berusaha untuk menampilkan data-data yang valid ya, jadi bukan hoax. Kemudian ini kira-kira highlight yang ingin saya sampaikan, definisi atau apa sih long COVID ini, kemudian bagaimana dia muncul, faktor-faktornya apa saja, kemudian siapa yang dapat mengalami atau kena long COVID ini, kemudian seberapa besar sih dampaknya, kemudian bagaimana kita mengenali secara dini dan mengatasinya. Nih ya, kita tahu ini sekedar overview, saya nggak akan berlama-lama dengan hal yang terlalu ilmiah. Saya berusaha untuk menampilkan apa yang bisa dicerna oleh Bapak Ibu sekalian. Jadi COVID ini adalah penyakit yang sistemik. Artinya sistemik apa? Artinya tersistem. Artinya adalah sistem semua kena. Ya, jadi bukan penyakit satu organ. Mohon maaf, kalau panu itu ya kenanya kulit saja. Nggak ada panu jantung, nggak ada. Ya. Nah, kalau COVID ini mengenai semua organ, dapat mengenai semua organ. Ya, memang masuknya dari paru-paru. Tapi begitu dia masuk ke paru-paru, entry-nya, pintu masuknya paru-paru dan faring ya, faring itu tenggorokan bagian atas. Begitu dia masuk, menyebar ke seluruh badan dan mengenai atau memberikan gangguan ke banyak organ. Nomor satu, paru-paru, karena dia yang paling banyak reseptornya. Reseptor itu sesuatu tempat duduk, tempat rusak, tempat masuk dan rusaknya organ yang diserang oleh COVID. Yang paling banyak adalah reseptor di paru-paru, jadi paru-paru yang paling terdampak. Kemudian setelah masuk dari paru-paru, ngerusak paru-paru, masuk ke dalam darah, merusak jantung, bisa merusak, mengganggu saluran pencernaan, mual, muntah, mencret, bisa mengganggu apalagi sistem saraf bisa jadi delirium. Beberapa bulan yang lalu juga ramai tentang delirium. Apa itu delirium? Delirium itu gangguan kesadaran atau semacam pikun deh, gitu ya. Yang tadi dia nggak pikun kok ngomongnya ngaco, kok lebih gampang lupa dan seterusnya. Nggak tahu mana siang mana malam dan seterusnya. Nah, begitu masuk dari paru-paru merusak semua organ. Gangguan ginjal, gangguan jantung paling sering, gangguan delirium, sistem saraf, kemudian apalagi mencret juga bisa, gangguan hati juga tidak kalah seringnya juga ya. Jadi ini adalah penyakit sistemik. Kita nggak bisa hanya memikirkan satu organ saja. Nggak batuk pilek, tidak batuk pilek, cuma demam doang, berarti bukan COVID. Nggak juga, gitu ya. Makanya sering dikatakan dia adalah the true imitator. Ya, dia itu banyak bentuk-bentuknya. Kadang-kadang nggak khas hanya demam saja, nggak ada batuk, nggak ada sesak. Kemudian selanjutnya adalah belum ada satu obat yang sifatnya menyembuhkan, no single pill. Jadi obat-obatan yang dipakai di mana-mana itu adalah kombinasi dari beberapa obat dan suplemen, gitu ya. Jadi belum ketemu nomor satu yang single pill-nya ya. Ya tentu saja karena belum ketemu obatnya, memberikan gangguan ke banyak organ, tentu saja mencegah lebih baik daripada mengobati. Apa yang saya maksud? Kalau orang sebelum sakit, ya pakai masker 3M supaya nggak kena. Kalau orang yang sudah sakit, cepat-cepat berobat supaya sakitnya ringan. Kalau orang dirawat, tetap minum obat, jangan males-malesan di rumah sakit, atau nggak mau makan di rumah sakit, supaya tidak jatuh kepada derajat yang lebih berat lagi. Gitu ya. Bagaimanapun mencegah lebih baik daripada mengobati. Selanjutnya, penyebabnya kita tahu COVID ya virusnya namanya virus corona.
menyerang banyak organ tadi udah ya. Bersifat akut, apa artinya akut? Akut itu artinya sementara, tidak menahun, gitu ya. Segera atau sementara. Sementara doang nih, kalau bahasa Jakartanya ya. Nggak menahun, nggak terus-terusan. Kayak, mohon maaf, penyakit yang lain, ada penyakit yang bersifat kronik. Seperti apa? Diabetes. Seperti apa lagi kalau yang golongan infeksi, TBC paru, atau TBC yang lain, itu bersifat menahun, berbulan-bulan pengobatannya. Kalau COVID, infeksi disebabkan virus tapi bersifat akut. Artinya apa? Kalau sembuh-sembuh. Begitu virusnya hilang ya udah hilang. Cuman, nah komanya nih, ada komanya nih. Cuman kadang-kadang virusnya sudah hilang, jejak-jejak virusnya itu masih ada. Gitu ya. Virus tidak bertahan lama dalam badan pasien. Banyak penelitian mengatakan virus itu cepat saja. Ya, rata-rata 2-3 minggu virus itu sudah hilang. Memang ada yang swab positif gitu ya. Virusnya ada lebih lama daripada pasien yang lain ada. Tapi juga nggak lama-lama banget gitu ya. Kemudian ya komanya adalah walaupun virusnya udah hilang, ternyata dia bekas-bekasnya, noda-nodanya, dosanya banyak banget. Ini virusnya udah hilang tahu kemana, pindah ke badannya orang lain, kita udah nggak ada virusnya, swab udah negatif, tapi kadang-kadang masih ada beberapa gejala-gejala atau keluhan yang dirasakan oleh pasien, gitu ya. Nah, ini organ apa yang kena dan apa aja keluhannya? Hampir semua, gitu ya. Rambut sih belum pernah ya, ada rambut rontok karena virus enggak. Mungkin selain rambut ya. Kalau kena ke begitu virus masuk ada fever itu demam. Kalau dia menyerang organ respirasi atau jantung, ada nyeri dada, gemeteran atau menggigil bisa. Kalau menyerang jantung ada gangguan jantung, sering juga disertai dengan debar-debar atau rasa nggak enak di dada. Kemudian kalau kerusakannya lebih banyak lagi, breathing difficulties, sesak paru-paru. Kalau kerusakannya begitu luasnya di paru-paru. Kemudian kalau menyerang organ pencernaan, ya mencret-mencret atau mencret dan muntah. Seringkali dikatakan lebih dari 60-80% ternyata disertai dengan diare. Jadi jangan heran kalau orang lagi isolasi mandiri karena COVID, atau dirawat di rumah sakit, aduh kok diare-diare salah makan. Enggak, belum tentu salah makan. Biasanya itu bagian dari virusnya itu sendiri. Obatnya apa nih? Obatnya apa? Bingung banget. Itu enggak juga, tenang saja. Selama dia tidak menimbulkan komplikasi lebih lanjut, seperti lemes banget, super lemes, seperti mau pingsan, tidak perlu obat yang khusus gitu ya. Yang penting hidrasi gitu ya. Kemudian kalau dia mengenai organ ginjal, ya tentu saja ada gangguan ginjal ya di kepala ataupun sistem saraf ya, sering nyeri kepala, baik itu nyeri kepala yang ringan saja sampai dengan penurunan kesadaran seperti delirium. Delirium itu apa? Tidak dapat membedakan orang, nggak tahu waktu, nggak tahu tempat. Ini di mana sih kita nih? Suster, kalau di rumah sakit suster dipikir anaknya, dipanggil-panggil seperti anaknya, gitu ya. Atau ada melihat-melihat sesuatu yang sebenarnya tidak ada, bukan kesurupan. Itu memang bagian dari gejala COVID ke sistem persarafan, gitu. Kemudian tentu saja kalau virusnya banyak di rongga tenggorokan, ya nyeri tenggorokan, batuk, dan seterusnya. Nah, ini yang mau saya sampaikan. Mohon maaf agak agak jelimet sedikit ya, tapi saya janji nggak banyak-banyak kok. Nah, ini si Wolfel dan kawan-kawan, ini sebenarnya penelitian yang awal-awal ya, tapi masih relevan untuk kita ketahui. Ya, jadi virus itu bisa diketahui dari berbagai pemeriksaan badan. Apakah itu swab tenggorokan, masuknya tenggorokan bisa dari mulut, bisa dari hidung. Apakah itu dari reak atau dahak, bisa diperiksakan ada virusnya positif atau negatif. Apakah itu dari kotoran, bisa. Apakah positif atau negatif dari colok anus, mohon maaf.
Apakah itu dari darah juga bisa. Diketahui virus ternyata dari urin juga bisa. Walaupun berdasarkan penelitian ini, yang paling sering didapatkan, yang paling bagus, paling mudah, validitasnya paling tinggi, mendapatkan virus positif dari nasopharyngeal swab, yaitu swab dari tenggorokan yang diambil dari eh, hidung, rongga hidung, bisa juga dari rongga mulut ya. Dan dia itu positifnya khusus, nggak bisa terlalu, bukan nggak bisa ya, paling bagus positivity-nya kalau diperiksakan 4 hari setelah gejala. Jadi kalau terlalu cepat, ya seringkali tidak ketahuan. Kita bilang negatif palsu, hasilnya negatif, padahal dia sebenarnya ada virusnya, cuman virusnya tidak terlalu banyak mungkin, apa nggak kecolok pada saat pemeriksaan swab itu. Dan dapat paling banyak sampai dengan sekitar 18 hari. Di atas 18 hari atau di atas 20 hari setelah pertama kali demam atau keluhan lainnya biasanya sudah negatif gitu ya. Nah, kemudian yang grafik yang kedua ini ya. Ternyata ini virus dari setiap hari. Jadi dia penelitian pemeriksaan kultur. Apakah ya maaf, si swab itu tidak dapat membedakan. Agak mundur sedikit saya ya. Swab dari tenggorokan itu tidak dapat membedakan apakah positifnya itu adalah virus hidup atau virus yang sudah mati, jenazahnya virus gitu. Jadi orang meneliti bagaimana cara membedakannya. Oh, cara membedakannya adalah dikasih biakan, dikasih wadah. Terus kalau misalnya virusnya nggak bertambah, nggak tumbuh di wadah itu, berarti itu virus mati, jenazah virus saja yang positif. Kalau misalnya tumbuh, oh berarti dia positif kultur, ya, positif culture. Nah, ternyata ada kabar gembira nih, tapi bukan ekstrak kulit manggis. Nah, yaitu adalah virus itu ternyata walaupun ya, walaupun di atas 8 hari nih, setelah 8 hari, walaupun dia ternyata positif yang bulat-bulat banyak nih, bulat-bulat sampai hari ke-12 dan seterusnya, walaupun ternyata dia positif di PCR, ternyata begitu dia ditaruh di tempat hidupnya cawan Petri di kultur, dia tidak hidup. Artinya apa? Itu cuma jenazah virus. Artinya apa? Virus ini lewat doang dalam tanda kutip. Tapi lewat doang, tapi menimbulkan kerusakan. Kerusakan yang seringkali begitu hebatnya. Suara saya jelas ya, Dokter Hendra ya? Terdengar, Dok. Ya, terima kasih. Nah, selanjutnya ini juga nih saya janji ya, cuma 2 aja nih yang susah, yang lainnya gampang-gampang aja. Janji mulu ya dari tadi ya. Nah, ini juga saya wajib menyampaikan nih kepada Bapak Ibu sekalian. Apa yang saya linkerin? Ini membedakan bagaimana kira-kira pasien yang sedang isolasi mandiri atau keluarga kita sedang isolasi mandiri atau sedang di rumah sakit, bagaimana kira-kira membedakan bakal pulang atau kita sebut survivors atau dia termasuk golongan non-survivors. Mohon maaf, yang pulangnya agak berat deh, tipis kemungkinan pulangnya gitu ya. Ini walaupun penelitian lama tapi harus kita tahu ya. Jadi gimana cara membedakannya? Dan seringkali yang kita terapkan di rumah sakit untuk pasien yang dirawat adalah pada saat sekitar belasan hari. 14 dari 12 nih sebenarnya ya. 14-15 hari dari pertama kali demam. Kalau dia 14 hari, 15 hari dari sejak pertama kali demam atau pertama kali batuk, dia oke-oke saja, mungkin masih ada batuknya, mungkin masih ada demamnya, tapi dalam tanda kutip nih, oke-oke saja, tidak bertambah oksigennya, insya Allah kemungkinan besar termasuk golongan atas, yaitu yang pulang selamat. Mohon maaf nih Bapak Ibu, yang pulang selamat. Jadi yang kita lakukan dokter sebenarnya di rumah sakit adalah menunggu masa kritis ini lewat. Kalau masa kritis lewat, insya Allah
sehat terus, tinggal tunggu masa pemulihan. Gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi nggak usah khawatir-khawatir banget nih kabar gembira yang tadi nih ya. Pokoknya kalau hari 14 ke atas dari sejak awal demam atau awal batuk, dia gitu-gitu aja, nggak tambah jelek, nggak tambah ngos-ngosan, insya Allah kemungkinan besar termasuk yang pulang 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 bukan pulang pulang ke rumah gitu ya. Nah, selanjutnya baru kita masuk nih definisi long COVID ya. Apa itu long COVID? Ya kita tahu tadi ya, ini virus sebentar doang, lewat doang, serut, mungkin 18 hari. Tapi begitu lewat dia, ibarat traktor yang jalan di jalanan aspal, mana sih jalan yang paling bagus ya? Palembang bolong-bolong, mana ya yang paling bagus? Tamrin, Tamrin. Nah, ibarat traktor suruh lewat Tamrin, traktornya udah hilang tahu kemana, udah balik ke tempatnya. Tapi jalanan Tamrin itu rusak semua gara-gara rodanya traktor ini merusak jalan, gitu ya. Makanya disebut bukan chronic COVID, tapi long COVID, gitu ya. Belum ada definisi khusus yang pasti yang disepakati, tapi dikatakan yaitu adanya gejala yang muncul yang baru muncul setelah dia sembuh atau setelah swabnya negatif. Setelah dia sembuh ada gejala baru atau yang biasanya gejalanya ringan naik gejalanya jadi agak berat, yang biasanya nggak sesek kok sedikit nambah sesek padahal swabnya sudah positif, yang biasanya nafsu makannya standar saja setelah swabnya negatif kok makin nggak mau makan. Nah itu yang termasuk kira-kira termasuk long COVID. Apa saja bisa termasuk gejala fisik? Gejala fisik itu misalnya nyeri tenggorokan, batuk-batuk, mata merah, pilek, gampang pilek. Oh, memang alergi dingin dari sejak sebelum-sebelumnya. Tapi setelah saya kena COVID bulan lalu, sekarang udah negatif, kok malah lebih sering bersin-bersin. Nah, mungkin itu juga termasuk yang bagian dari long COVID. Bisa juga gejala yang berhubungan dengan psikis pikiran, sulit tidur, apalagi depresi. Depresi itu bukan tentu gila ya Bapak Ibu. Depresi itu pokoknya moodnya nggak bagus, gangguan mood gitu ya. Atau fungsional. Apa itu fungsional? Fungsional itu masih ngapa-ngapain. Misalnya aktif kok meningos atau mungkin matanya lebih rabun dan seterusnya ya. Terus juga bisa menyerang pada semua usia. Ini aduh janji ketiga nih saya. Mohon maaf ya Bapak Ibu ya. Ini sekedar saja nih ya. Jadi apa penyebab dan faktor-faktor yang mempengaruhi long COVID ya? Ternyata nih orang lagi meneliti, tapi dia masih dalam bentuk hipotesis ya. Ternyata yang termasuk faktor-faktor timbulnya long haul atau long COVID ini adalah nomor satu karena kerusakan organ. Saat COVID itu, waktu awal-awal COVID dirawat atau isolasi mandiri, ternyata kerusakannya sedemikian berat. Di mana-mana, bisa di jantung, bisa di paru-paru, di sistem saraf. COVID-nya udah negatif, kerusakannya masih ada, bekas-bekas kerusakannya. Kemudian bisa juga inflamasinya yang belum selesai, gitu ya. Inflamasi masih selesai ya macam-macam nih, ya, gitu. Jadi apa nih faktor-faktor? Gampang-gampangnya adalah faktor yang mempengaruhi timbulnya atau beratnya long COVID adalah kerusakan pada saat dirawat, kerusakan pada saat pasien itu masih positif gitu. Nah, makanya apa yang harus dilakukan? Makanya kalau begitu positif, buru-buru, jangan menunda lagi. Karena itu tadi mencegah lebih baik dari mengobati. Begitu positif, ayo rongsen, ayo periksa ke dokter. Jangan nunggu isolasi mandiri tanpa rongsen. Tanpa rongsen kita tidak dapat membedakan. Ini termasuk COVID yang derajat sedang berat atau yang ringan atau asimptomatik. Nah, karena saya juga mengalami saudara-saudara saya begitu positif, saya suruh rongsen nggak mau rongsen. Kalau nggak mau rongsen, ya atau nggak mau berobat ke dokter, dokternya tidak bisa memutuskan apakah cukup isolasi mandiri di rumah, di kamar sendiri, atau perlu dirawat, gitu ya.
Nah, kemudian selanjutnya tingkat keparahan. Umumnya sih bersifat ringan. Lebih dari 80% kalau ada gejala-gejala long COVID biasanya bersifat ringan dan tidak perlu perawatan rumah sakit. Hanya sedikit saja yang sifatnya berat dan perlu dirawat. Nah, selanjutnya adalah ya tentu saja tingkat keparahan long COVID-nya tergantung tergantung tingkat keparahan pada saat dia dirawat, pada saat COVID-nya masih positif, gitu ya. Jadi yang ringan-ringan, yang hanya isolasi mandiri, biasanya keparahan long COVID-nya, seandainya dia ada long COVID, batuk-batuk sedikit, ada lemes-lemes sedikit, ya, dia tidak berat dibandingkan orang yang sudah sembuh dari alat bantu napas di ICU, gitu. Nah, ini nih. Nah, ini banyak nih. Kalau di populasi Eropa maupun Amerika, ternyata dia eh, berat persentasenya tinggi. Jadi misalnya nih, nomor satu agak ketutupan saya nih ya. Yang kedua aja deh, Carvi dan kawan-kawan. Ini di Italia nih. Ternyata long COVID-nya 53%, di atas 50%. Di atas 50% orang yang 2 bulan setelah dirawat masih mengalami cepat lelah. Nih orang Itali, ya. Jadi 50% cepat lelah nih ke orang Itali. Ya, yang lain-lain lagi, misalnya nih orang Inggris nih, Mandal dan kawan-kawan nomor 4. Jadi 83 hari setelah dirawat, 69% masih merasakan cepat lelah. Di atas 50% masih ada sesak napas. Nah, ini orang-orang Eropa nih. Nah, tinggi-tinggi banget nih. Hanya Norwegia yang nomor 8 yang agak rendah sedikit, cuman 15% ke bawah ya, gitu. Nah, kita bandingkan dengan Asia. Ternyata kalau di Asia ini juga kita belum tahu penyebabnya. Ini kan hanya penelitian, dia meneliti Eropa, meneliti Amerika, orang Asia di Jepang meneliti, orang di China meneliti. Ternyata kalau di populasi Asia itu yang merasakan gejala sisa atau long COVID nggak tinggi-tinggi banget, gitu ya. Misalnya nih lu dan kawan-kawan nomor 1, ya, dia meneliti ternyata setinggi-tingginya 90 hari pasca pulang rawat hanya 28% yang sedikit gangguan memori, lebih lupa daripada biasanya. Ya, yang lainnya kecil-kecil nih di bawah 25%. Kemudian di Jepang juga, ya, 60 hari 2 minggu sejak awal sakit, bukan awal pulang. Sejak awal sakit hanya 17% doang yang sesak napas. Artinya 83% nggak merasa sesak napas, sedikit sekali. Begitupun ini ya. Jadi kita masih belum tahu kenapa Amerika dan Eropa dia itu gejala sisanya jauh lebih tinggi daripada Asia. Nah, di Indonesia gimana? Ada di Indonesia. Contohnya penelitian saya nih, contohnya nih. Ya, saya meneliti nih single center experience di rumah sakit saya, swasta di Jakarta Pusat. Saya meneliti 131 orang yang dirawat, pulang rawat dari awal sampai sekarang, ya. Ya, 69% perempuan. Ini nih penyakit bawaannya, ada yang lagi hamil 14%, ada yang diabetes segala macam ya. Kemudian ternyata yang setelah kita hubungi pasca rawat bermacam-macam, ada yang dia sudah pulang baru 1 bulan, ada yang dia pulang 3 bulan yang lalu, ada yang pulang 6 bulan yang lalu, ada yang lebih dari 6 bulan yang lalu. Ternyata hanya 39%, ya kurang lebih sepertiga deh. Hanya sepertiga saja yang saya hubungi yang menyatakan memang ada keluhan-keluhan seperti ini ya, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 gitu ya. Jadi kita termasuk orang Asia. Ternyata yang penelitian saya ini cocok dengan penelitian di Asia. Tidak lebih dari 50%. Beda dengan yang di Amerika dan Eropa. Ini penyebabnya kita masih belum tahu nih. Kenapa orang Amerika Eropa lebih gampang kena long COVID daripada orang di Asia, termasuk di Indonesia yang saya teliti ini ya. Hanya 26%. Artinya hanya 1/4 saja dari pasien-pasien saya yang pulang itu yang merasakan cepat lelah. Artinya lebih dari 70% seger-seger aja dia, ya, tidak merasakan cepat lelah. Dan seterusnya nih, ada yang
napasnya pendek. Sesak napas berat sih enggak, tapi seringkali napas pendek, napas cepat capek gitu ya. Napasnya enggak enak. Ada juga yang merasakan nyeri-nyeri otot atau nyeri sendi, hanya 9 orang dari 131 orang. Ada yang vertigo. Nah, vertigo ada satu nih bapak-bapak yang saya rawat kemarin baru kontrol minggu lalu. Itu vertigonya lumayan berat. Dulu sebelum COVID tidak pernah vertigo. Setelah COVID pulang sembuh negatif swabnya ternyata dia sering vertigo 2 kali seminggu gitu ya. Itu termasuk long COVID juga, dulu nggak pernah, sekarang jadi kena vertigo. Kemudian batuk cuma 3% saja, sedikit ya. Gangguan penciuman cuma 3%, mual 2%, nyeri kepala 2%, kemudian gampang pilek dibandingkan sebelumnya cuma 1% dan seterusnya. Artinya cocok kita populasi Asia ya. Jadi setinggi-tingginya macam-macam keluhan, lemas atau cepat lelah, napas pendek, nyeri sendi, nyeri otot, mohon maaf saya ketik nih, nyeri kepala atau vertigo, batuk, gangguan penciuman segala macam, setinggi-tingginya cuma 25%, seperempat saja dari orang yang pulang rawat dan swabnya sudah negatif. Nah, kemudian pertanyaan berikutnya, sampai kapan gejala itu akan ada? Vertigo, nyeri kepala, nyeri otot, cepat capek. Ternyata saya teliti juga, saya ikuti nih. Ternyata hanya 20%. Mana nih? Nah, ini 26%. Tepatnya 26,4% saja yang keluhannya itu bertahan lebih dari 6 bulan. Jadi orang-orang ini pulangnya udah sebelum bulan September gitu ya. September pulang ternyata masih mengeluhkan keluhan-keluhan itu, cepat capek dan seterusnya ya. Jadi yang kita lihat di grafik ini, jadi apa namanya, akan turun ya. Jadi ya kita berharap itu semua bersifat reversible. Reversible itu artinya akan menurun sesuai dengan seiring dengan masa pemulihan ya. Gitu kan, semakin turun semakin turun semakin turun, hilang yang tadinya banyak yang bertahan sampai 6 bulan hanya 26%. Nah, kemudian selanjutnya pengobatan. Nomor 1 tentu saja mencegah lebih bagus, lebih baik daripada mengobati. Ya, obati sebaik-baiknya pada saat dirawat. Ini tugasnya dokter perawat tuh. Nah, tugasnya dokter perawat. Obati sebaik-baiknya saat dirawat atau 3 menit. Ya, terima kasih ya. Jadi sebaiknya saat masih positif, baik itu dirawat maupun dia isolasi mandiri. Yang kedua, rehabilitasi. Apa yang saya maksud rehabilitasi? Rehabilitasi pada saat positif, isolasi mandiri apa di ini tetap apa di rumah sakit tetap melakukan senam pernapasan. Ya, bergerak gitu ya. Jangan malas-malasan pada saat dia dirawat, keluarga kita dirawat, tetap motivasi. Tugas kita yang punya saudara dirawat di rumah sakit atau di Wisma Atlet atau sedang isolasi mandiri, telepon setiap hari. Motivasi, jangan lupa makan, jangan lupa makan, jangan lupa makan. Ayo gerak, ayo gerak. Gimana, sudah bisa duduk apa belum? Gitu ya, motivasi, jangan sampai lemas. Begitu dia penurunan mood, lemes, nggak mau makan, segala macam akan semakin menurun ya. Yang berikutnya adalah kontrol. Kalau punya gula, diobati gulanya juga dan seterusnya. Kemudian pada saat kontrol nih, kan biasanya 2 minggu atau 1 minggu 2 minggu setelah pulang dia kontrol ke dokter. Laporkan cerita yang panjang sama dokter. Dok, di rumah saya ini itu. Jangan diem aja ya. Tak apa-apa, cerewetin dokternya. Yang selanjutnya adalah evaluasi 3 bulan. Kalau saya pribadi 3 bulan selalu saya rongsen ulang. Minimal banget saya rongsen. Kalau saya curiga macam-macam, saya cek darah juga. Gitu ya. Terus jangan lupa juga minum vitamin dan pengobatan lain sesuai dengan gejala. Slide terakhir. Nah, apa pesan terakhirnya adalah nomor 1, COVID ini penyakit sistemik, dapat mengenai semua organ. Ya, long COVID itu sisa saja, butuh waktu untuk pemulihan. Tadi sudah ada grafiknya ya, dia pelan-pelan turun. Ya, akan turun sih, cuman butuh waktu ya, terutama usia tua, orang yang banyak komorbidnya, orang yang mohon maaf males-malesan pada saat dirawat, makannya kurang dan seterusnya ya. Sebenarnya jangan tunda berobat. Saat kali positif langsung berobat. Jangan ntar dulu masih sedikit doang nih gitu ya. Terus yang juga penting adalah tetap semangat.
selama proses pemulihan. Kena matahari, minum vitamin, jalan-jalan, bukan jalan-jalan ke mall maksudnya, jalan di halaman rumah, kena matahari, makan yang cukup. Ya, terima kasih. Mungkin itu. Terima kasih. Saya kembalikan ke Dr. Hendra. Terima kasih, Dok. Ya, terima kasih Dr. Muhammad Alkaf atas presentasinya yang sangat jelas dan komprehensif. Izin, kita akan memasuki sesi tanya jawab, Dok. Ini sudah agak banyak yang bertanya. Ya, saya bacakan yang pertama ya, Dok, dari Tuan Pugu. Ini beliau bertanya apakah beliau pernah dan penyintas COVID, Dok, dengan positif waktu itu CT 38. Saat ini dia mengeluh sering lemah dan capek, Dok. Kira-kira dia menanyakan apakah ada obat herbal mungkin yang dapat berpengaruh, dan kedua, latihan fisik apa yang dapat dilakukan, Dok? Terima kasih. Bapak siapa tadi namanya, Dr. Hendra? Bapak Pugu, Dok. Bapak Pugu mengatakan ada lemes ya, Dr. Hendra, setelah positif ya? Iya. Lemes. Ya, lemes itu kan macam-macam. Ya, tentu saja nomor satu ya nutrisi harus bagus. Kita nggak tahu Bapak Buku ini usianya berapa ya, tapi nutrisi harus bagus. Karena nutrisi itu modal dasar pemulihan. Kita kan mau pemulihan nih ceritanya ya. Pemulihan, nutrisi harus bagus, makan yang cukup, jangan malas-malasan makan. Yang kedua apa? Yang kedua vitamin, dikasih vitamin. Mungkin vitaminnya agak banyak, nggak apa-apa deh sementara, namanya juga pemulihan. Yang ketiga apa? Mobilisasi. Mobilisasi itu apa? Ayo jalan. Kalau nggak ada kelumpuhan, mohon maaf, bukan orang yang stroke, duduk atau jalan kena matahari. Ya, suplemen apa saja, boleh nggak? Obat herbal boleh. Bolehnya apa? Satu saja. Kalau saya herbal yang boleh satu, madu, titik. Herbal yang lain harus dibaca dulu, lapor dulu ke dokternya. Dok, saya punya herbal ini nih, gimana? Biar dokternya baca ya. Karena tidak semua herbal itu ternyata herbal beneran gitu ya, ada yang herbalan. Kita jangan terkecoh. Terima kasih, Dok. Ya, Dok. Kemudian pertanyaan yang kedua, Dok, dari Bapak Yosef, Dok, menanyakan untuk long COVID ini apakah dipengaruhi oleh ras tertentu, Dok? Apakah ras tertentu maksudnya lebih memiliki risiko lebih tinggi untuk terkena long COVID atau bagaimana, Dok? Ya, terima kasih. Belum ada, setidaknya saya belum baca ya penelitian tentang membedakan ras, apakah Kaukasia misalnya, atau orang Timur, orang Asia, ras tertentu, orang Jepang, orang China, orang Korea, orang Melayu, apakah lebih tinggi atau lebih rendah, belum tentu. Belum ada penelitian, informasi sejauh itu. Cuman, sebagaimana yang sudah saya sampaikan di slide tadi, ternyata ini kita juga belum tahu nih penyebabnya, apakah murni ras, perbedaan ras antara Amerika dan Eropa dengan kita yang di Asia, atau hal yang lain, belum tentu. Ternyata di Asia pun kita orang Asia nih, orang Asia ya, itu nggak tinggi-tinggi amat, kurang lebih ya 30%-an gitu ya, gitu, Dok. Ya. Apalagi, Dok? Kemudian, ya, Dok, masih ada lagi, Dok, banyak. Yang pertama, pertanyaan dari Bu Ryan, Dok, ini menanyakan beliau penyintas COVID dan pasca COVID-19, apakah masih tetap harus minum obat pengencer darah, Dok? Nah, pertanyaannya bagus banget ini. Bu, siapa namanya, Dok? Bu Ryan, Dok. Saya kasih jempol dulu. Bu Ryan, saya kasih jempol 2. Saya punya jempol tangan cuma 2 ya, kaki kan nggak boleh. Saya kasih jempol 2, Bu Ryan ya. Apakah pengencer darah saya harus dilanjutkan atau di stop? Tanyakan ke dokternya yang merawat. Nah, tidak semua dilanjutkan pengencer darahnya. Ada sebagian yang di stop atau dikurangin dosisnya, baik itu pengencer yang minum, oral, tablet, maupun pengencer yang sifatnya suntik. Ada sebagian juga orang-orang tertentu nih, nah dengan karakter tertentu yang perlu dilanjutkan. Ya misalnya dia ada gangguan jantung, katup jantung, misalnya dia punya stroke dan sebagainya ya. Jadi
pertanyaannya bagus, Ibu harus kontrol dan tanyakan kepada dokternya. Dok, ini mau dilanjutkan? Kalau dilanjutkan sampai kapan? Apa cukup di stop? Gitu. Terima kasih. Kayaknya ada yang raise hand nih, Dokter Hendra. Iya. Bentar. Izin dok menanyakan lagi dok dari Bu Len, usia 47 tahun. Beliau merupakan penyintas dari COVID dok. Saat ini sering mengalami gejala seperti gangguan pencernaan, seperti sakit mah dok. Dan waktu itu memang beliau pernah di 3 kali, yang pertama CT-nya 32, kemudian CT-nya 34, kemudian negatif. Sejak negatif, beliau sering mengalami kerontokan rambut dan itu berlangsung sampai sekarang dan disertai rasa cepat lelah dok. Kira-kira gimana ya dok penanganannya dok? Beliau menanyakan. Ya, terima kasih. Jadi udah negatif atau mungkin CT-nya sudah lumayan tinggi, artinya bisa dikatakan deh viral load-nya tidak terlalu tinggi, tapi masih ada gejala nih, lemas, cepat lelah, dan rambut rontok. Ya bisa jadi termasuk Bapak Ibu tadi, bisa jadi termasuk yang long COVID, mengalami long COVID. Ya, apakah ringan berat? Saya sangat menganjurkan kembali ke dokternya untuk dianalisa. Ya, apakah rambut rontoknya ini bagian dari long COVID? Walaupun menurut saya pribadi sih kayaknya enggak ya, belum ada laporan COVID berhubungan dengan rambut rontok. Kalau buat kulit berhubungan dengan gangguan kulit ada, gitu ya. Dan apakah justru ini mencetuskan penyakit tertentu, autoimun tertentu yang sebenarnya ada tapi belum pernah keluar, begitu kena COVID ada gangguan dan akhirnya rambut rontok seperti itu ya, mungkin gitu. Kita beri kesempatan Pak Eko ini kayaknya. Ya, Pak Eko. Ya. Silakan Pak. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang. Terima kasih dokter mempersingkat waktu dokter. Saya mau ucapkan terima kasih kepada Dokter Alkaf atas paparannya, sangat bagus dan jelas ya. Pertanyaan saya dokter ada beberapa. Yang pertama seperti ini dokter. Bapak saya merupakan pasien penyintas COVID dokter dan dirawat selama 4 bulan kurang lebih. Alhamdulillah sekarang sudah pulang dan sudah beraktivitas seperti biasa dok. Namun ada beberapa hal yang membedakan pasca perawatan atau pasca menderita COVID dan sebelum. Alhamdulillah puji syukur dirawat di RS swasta yang dokter pimpin, luar biasa, pelayanannya sangat baik dok. Pertanyaan saya adalah dok, ketika setelah pulang dengan posisi sudah negatif, 3 bulan kemudian bapak saya merasakan lemas dan kita cek saturasi kisaran 90 dan 89. Itu setelah 3 bulan dokter. Dan merasakan seperti badannya panas, namun kita coba cek dengan termogan, itu suhunya normal dok, itu yang pertama. Lalu saya cek gulanya pun normal, karena saya takut faktor gulanya. Lalu saya cek dari kolesterolnya pun normal pada saat itu dok. Nah, apakah bapak saya termasuk penderita long COVID? Itu yang pertama dokter Alkaf. Lalu yang kedua, apakah dengan kondisi bapak saya tersebut itu aman untuk divaksin? Mengingat bapak saya merupakan penyintas COVID, itu yang pertama. Yang kedua, bapak saya merupakan lansia dok, di mana sangat rentan. Dan ada catatan sedikit dokter, bapak saya itu ternyata memiliki alergi levofloxacin dan cefixime. Itu pun baru ketemu ketika perawatan di rumah sakit tersebut. Nah, itu saja dokter, ada 2 pertanyaan saya. Terima kasih dokter Alkaf, dokter Hendra. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Eko. Salam buat bapaknya ya. Semoga dapat menjalani proses pemulihan ini dengan baik ya.
Nah, yang pertama, saya menjawab pertanyaan pertama nih. Nah, sudah 4 bulan, tapi di rumah diperiksa sendiri. Saturasinya kok masih rendah, 89, 90% ya. Kemudian badannya panas, tapi dipegang nggak panas, tapi rasanya badannya di dalam badan seperti hangat, seperti panas. Nah, apakah termasuk long COVID apa enggak? Bisa jadi, Pak. Nah, mohon maaf saya terus terang, apa namanya, bisa jadi ini termasuk long COVID. Maka apa yang harus dilakukan? Ya, harus dilakukan kontrol lagi untuk melihat. Nah, rongsen ulang. Nanti kita akan bedakan apakah timbul istilah kedokterannya fibrosis. Fibrosis itu apa ya? Jaringan parut yang kerut-kerut keras yang mengganggu paru-paru sehingga fungsi paru-paru menyerap oksigen dan seterusnya terganggu ya, ataukah ada hal yang lain gitu ya. Menurut saya harus rongsen ya, harus rongsen evaluasi ini karena sudah lebih dari 3 bulan 4 bulan dan ada gejala saturasinya turun atau kadar oksigen di dalam darah turun. Nah, pertanyaan kedua, apakah layak vaksin apa enggak? Nah, nanti kita lihat nih apakah saturasi yang turun ini disertai dengan fibrosis yang luas atau disertai dengan gejala-gejala yang lain, misalnya sianosis atau dia sesak napas atau gimana gitu ya. Sebab ada juga saturasi yang turun tapi dia tidak perlu suplementasi oksigen, misalnya pada kasus-kasus kita bilang istilah kedokteran PPOK 90, 91 bahkan 89 nggak apa-apa, tidak perlu diberikan tambahan oksigen tertentu karena memang kondisi paru-paru yang gitu dan badannya sudah adaptasi. Jadi harus kontrol kembali ya Pak ya. Nanti kita rongsen, kita evaluasi lagi gitu. Apakah ada gejala-gejala yang lain? Vaksin apa enggak? Ya nanti kita lihat. Apakah ada halangan yang lain yang menyebabkan Bapak belum bisa vaksin apa enggak? Gulanya bagaimana? Tensinya bagaimana? Lemes banget atau bagaimana? Gitu ya. Nah, yang tentang alergi levo dan cefixim bagus sekali Pak Eko sudah bisa menyebutkan obatnya dengan jelas karena itu hal yang penting banget. Jangan sampai alergi terulang kedua kalinya. Jadi berobat kemanapun harus bilang alergi levo, fluoxacin dan cefixim. Gitu ya Pak ya. Jadi mudah-mudahan cukup jelas Pak Eko. Terima kasih. Ya dok. Izin dok, ini ada beberapa pertanyaan yang saya rangkum dok dari Ibu Theodora, Pak Gurmet Singh, kemudian Pak Yosef, Pak Tohir, dan Ibu Len yang menanyakan kurang lebih hal yang sama dok. Yang pertama, siapa saja sih dok yang kira-kira yang bisa terkena long COVID dok, masuk dalam hal ini? Apakah ada predileksi usia, kemudian kira-kira apakah yang menyebabkan long COVID ini? Kira-kira apakah faktor mutasi dari virusnya, atau faktor genetik pasiennya, atau faktor penyerta pasiennya, dok? Gitu, dok. Ya, terima kasih. Ya, jadi siapa saja yang kena COVID? Siapa saja orang-orang pasca COVID yang sudah sembuh swabnya negatif tapi bisa kena COVID? Siapa saja sih? Semua bisa kena. Ya, belum ada benar, tapi faktor-faktornya sudah mulai diketahui, tapi belum gamblang ya karena penelitian ini tidak terlalu banyak sekali ya. Nah, siapa saja? Ya tentu saja populasi khusus. Apa itu populasi khusus? Populasi yang perlu perlindungan kita, yang perlu diwaspadai, yaitu usia tua, ya di atas 60 tahun dan ada komorbid. Nah, yang juga penting adalah balik lagi ke masa pada saat dirawat atau masa pada saat dia positif. Dia termasuk derajat apa? Apa termasuk derajat kritis, ICU, atau ruangan biasa, atau dia isoman di hotel, atau dia isoman di Wisma Atlet. Jadi memang banyak faktornya, tapi yang dikatakan bermakna usia, kemudian derajat COVID pada saat dirawat, dan juga komorbid. Komorbid itu penyakit-penyakit penyerta, gitu ya. Tapi bukan berarti orang yang isolasi mandiri di rumah itu nggak ada pasti nggak kena long COVID. Ada juga, banyak juga laporan yang membuktikan bahwa orang ringan pun isolasi di rumah ternyata bisa menderita atau terkena long COVID. Gitu ya. Iya. Baik dok. Izin dok untuk menanyakan pertanyaan lagi dok. Yang pertama, ini kemudian kira-kira dok, ketika seseorang sudah
selesai dan dinyatakan sembuh, yang apakah sudah boleh beraktivitas di luar rumah dok setelah 14 hari? Dari Pak Benyamin dok. Oh, Pak Benyamin, ya. Terima kasih Pak Benyamin. Nah, istri dan anak saya dirawat 12 hari, sudah 12 hari dirawat nih, sampai dengan 12 hari. Kemudian, apa namanya, sudah dipulangkan, tapi pada saat hari 10 masih positif, ya. Apakah sudah boleh aktivitas keluar rumah? Nah, biasanya, jadi kalau dari aturan dari apa namanya dari pemerintah, biasanya kita lakukan adalah isolasi, bukan isolasi ya. Jadi masa masa isolasi pasca perawatan. Nah, sebenarnya tergantung apakah dia dirawatnya itu derajat berat atau derajat sedang atau derajat kritis ya. Tapi biasanya setiap kali pulang, apalagi pulang masih positif, bukan berarti nggak boleh pulang ya. Tetap boleh pulang, asal perbaikan, dokternya memutuskan boleh pulang karena perbaikan, kemudian melanjutkan isolasi di rumah minimal 10 hari ya gitu. Jadi apa namanya pulang ya jangan jalan-jalan, jangan keluar rumah, tetap di rumah menjalankan protokol isolasi mandiri setidaknya 10 hari ke depan gitu ya Pak Benyamin ya. Ya, ya. Oke dok, Ya, terima mungkin kasih. ada pertanyaan lagi dok. Ini yang mungkin terakhir. Yang pertama adalah dari Pak Babasya. Kemudian kira-kira membedakan gejala flu akibat COVID, dan maksudnya apakah itu suatu flu ini adalah bagian dari COVID atau bagian dari long COVID, maupun dengan gangguan pernapas, gangguan penciuman atau anosmia, itu bagaimana dok? Kemudian apakah kira-kira gangguan pencernaan ini juga dapat terkait dengan long COVID, dok? Ini pertanyaan dari Pak Lulus. Ya, terima kasih. Nah, bagaimana cara membedakannya? Apakah flu yang dialami pada saat dia pada orang yang survivor penyintas, kemudian bulan depan misalnya atau 2 minggu kemudian dia flu, apakah itu bagian non COVID atau tidak? Kita tidak tahu ya, karena itu tadi, karena definisi long COVID belum ada yang pasti. Tapi dikatakan gejala baru atau pertambahan dari frekuensi maupun keparahan dari sesuatu yang sudah ada. Misalnya sering bersin-bersin kena debu, alergi dingin. Nah, setelah kena COVID bulan depannya lebih sering. Nah, itu bagian dari long COVID, bisa bagian dari long COVID. Kalau membedakan secara pasti kita tidak tahu, ya. Tapi kita lihat lagi apakah flu-nya itu panjang, perlu perhatian kita, ataukah flu itu bisa tidak panjang, 3 hari, 5 hari, 7 hari dengan vitamin atau obat flu lainnya sudah sembuh apa enggak. Gitu ya Pak ya. Gitu. Ya. Ini apa lagi? Ya dok. Izin dok, ini ada pertanyaan lagi dok. Yang pertama, kira-kira pemeriksaan tes, apakah ada pemeriksaan tes dok yang khusus untuk pemeriksaan long COVID ini dok? Ini merupakan pertanyaan gabungan dok dari Pak Babas sama Pak Johan kalau tidak salah. Kemudian kira-kira apakah kerusakan permanen dari kerusakan long COVID ini permanen dok pada sistem organ? Ya, terima kasih. Yang pertama, apakah ada tes pemeriksaan apapun yang untuk membedakan apa namanya untuk mengetahui ini long COVID apa enggak? Ya. Masih dalam penelitian. Apakah hal-hal tertentu, misalnya parameter dikatakan di penelitian-penelitian yang saya sampaikan tadi, misalnya D-dimer, CRP atau leukosit yang tinggi dan sebagainya, itu yang tinggi pada saat dia sudah negatif, apakah itu bisa memprediksi mengatakan itu suatu long COVID atau tidak? Ya masih dalam penelitian, ya. Belum ada yang sudah menjadi pegangan pemeriksaan khusus yang menyatakan, oh kalau itunya diperiksa darah atau di rongsennya itu hasilnya positif, berarti ini long COVID. Belum ada, gitu ya. Tapi menurut saya dan yang biasa kita lakukan di mana-mana, biasanya pasca perawatan perlu minimal rongsen lagi, gitu ya. Rongsen lagi kapan? Biasanya kita 3 bulan. Kenapa 3 bulan? Karena panjangnya gini deh, singkatnya gini. Ya, karena paru-paru itu sebenarnya
kalau dia ada kerusakan, dia partially reversible. Partially reversible adalah begitu dia rusak, inflamasi atau ada beradangan karena virus, dia akan sembuh ya dengan pengobatan dan seterusnya, dia akan sembuh. Tapi bisa jadi dia itu sembuhnya 100%, bisa jadi sembuhnya tidak 100%, menyisakan hal sedikit yang biasa kita sebut fibrosis ya, karena paru itu bersifat partially reversible gitu ya. Jadi gimana cara membedakannya? 3 bulan. Kenapa 3 bulan? Ya memang 3 bulan dia proses penyembuhannya pelan-pelan, butuh waktu. Gitu ya, nggak terlalu cepat. Kalau 1 bulan negatif langsung dirongsen ya kita tidak tidak bisa mengambil kesimpulan ini paru-parunya sudah sehat pulih atau belum. Ya, jadi rongsen 3 bulan setelah COVID-nya negatif. Gitu. Apakah reversible apa enggak? Reversible sih long COVID ini. Paru organnya partially reversible ya, tapi nggak tahu nih partially reversible itu dia menyisakan kerusakan yang nggak bisa diapa-apain hanya sedikit saja sehingga dapat diabaikan 10% saja atau sisanya itu luas. Nah itu tergantung dari rongsen evaluasinya 3 bulan setelah sembuh dari COVID gitu ya Pak ya. Ya dok. Oke dok. Dengan demikian dok, sesi tanya jawab mungkin sudah kami akhiri. Saya izin menyimpulkan dari webinar awal ini dok, sebagai kesimpulan bahwa COVID-19 merupakan suatu penyakit sistemik yang dapat menyerang ke berbagai organ. Kemudian long COVID-19 dapat terjadi pada semua pasien penyintas COVID. Nah, hal ini dapat terjadi akibat adanya sisa kerusakan akibat dari proses tubuh dalam mengeliminasi infeksi COVID. Dan hal ini memerlukan pemulihan dan proses waktu dengan rata-rata 3 bulan. Kemudian jika kita terkena gejala atau mengalami gejala COVID-19, jangan ragu untuk segera berobat dan mencari pertolongan. Ya. Dan yang terakhir, kita harus tetap semangat ya dok. Tetap semangat, tetap semangat. Ya, terima kasih. Dengan demikian, kita ucapkan terima kasih pada Dr. Muhammad Alkaf, spesialis penyakit dalam, atas pemaparan materi dan jawaban-jawabannya. Ya, saya perkenankan, saya Dr. Hendra juga berterima kasih pada seluruh anggota Perhimpunan Dokter Spesialis Penyakit Dalam Indonesia, khususnya cabang Jakarta Raya atas terlaksananya webinar ini. Ya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih Dr. Hendra. Terima kasih banyak dok.